Pak Satya mengamati juga, yang Anda katakan atau pernyataan dari Anda di segmen awal, di mana untuk peningkatan impor LPG pada kedepannya, khususnya dari Amerika Serikat ini, juga akan berdampak pada beban subsidi kita yang juga nanti akan berdampak pada beban APBN kita. Apakah memang untuk kebijakan atau keputusan menambah impor LPG dari Amerika Serikat ini memang sulit sekali atau jauh dari kata win-win antara Indonesia dan juga Amerika Serikat, Pak Satya? Sebetulnya ini bukan masalah win-win ya kalau saya melihat. Ini masalah, pilihan-pilihan terhadap, negara yang akan kita tuju untuk mengimpor. Nah, sekarang negara yang, selama ini menjadi tujuan impor kita itu adalah Amerika Serikat dan juga Middle East. Nah, kenapa Amerika Serikat? Karena kalau di Amerika Serikat seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa pola pendekatannya menggunakan pola harga Bellevue. Mount Bellevue itu cara atau skema harga yang diintroduce oleh Amerika Serikat untuk LPG-nya. Sementara kalau kita ngambil di Middle East, kita menggunakan kontrak price dari Aramco. Nah, ini yang kita lihat dari waktu ke waktu, kalau kita bandingkan antara dua harga itu, memang harga daripada Mount Bellevue itu lebih murah dibandingkan dengan yang CP Aramco, ya, karena kalau kita melihat CP Aramco pernah spike juga harganya yang tinggi, begitupun juga Mount Bellevue di bulan Februari tahun 2022. Nah, kenapa pemilihan harga ini menjadi penting? Ya, karena apabila kita memilih dengan harga LPG yang tinggi, itu bukan berarti uang yang dikeluarkan oleh negara untuk membeli itu menjadi lebih tinggi. Sementara kita menjual kepada masyarakat dalam bentuk LPG 3 kilogram, karena household sendiri itu kalau kita lihat dia mengkonsumsi sekitar 91,2% sendiri. Itu digunakan oleh household, which is itu adalah LPG 3 kilogram. Nah, dengan demikian maka kontribusi terhadap membengkaknya subsidi apabila kita memilih harga LPG yang lebih mahal itu menjadi cukup besar. Maka kenapa Amerika menjadi tujuan utama. Jadi kalau sekarang kita menambah volume daripada Amerika yang saat ini kira-kira sekitar 57%, ya 54 sampai dengan 57% volume yang kita ambil dari total import kita. Kita tingkatkan gitu menjadi 70%, menjadi lebih gede, itu berarti kan nambah sekitar 1,9 metrik ton sendiri per tahun. Itu otomatis menambah volume impor yang dengan harga yang kompetitif. Itu yang bagus sebetulnya ya, karena dalam hal ini tidak berarti bahwasanya kita menambah volume impornya secara keseluruhan. Volume impor secara keseluruhan itu masih tetap, Mas. Jadi di kisaran antara 8 sampai 8, sampai dengan 9 juta ton per tahun. Dari Amerika Serikat nanti kita harapkan bisa sampai dengan 70%. Jadi mungkin sekitar 6 jutaan. Nah, maaf, total daripada LPG kita itu sekitar 8 sampai 9, importasinya itu sekitar 6,9 juta ton. Jadi kalau misalkan sekarang 54%, itu 3,8 juta ton, itu dari Amerika Serikat. Nah, itu mau ditingkatkan menjadi 70%. Jadi mungkin tambahan sekitar 1, sekian juta ton dari Amerika lagi. Nah, itu yang menurut hemat kami, karena pemilihan harganya, harga yang kebetulan sangat bagus gitu kalau kita menambah volume impor datang dari Amerika, dalam rangka juga otomatis nanti kaitannya menekan daripada subsidi kita. Jadi begitu ininya keberuntungannya ya, keberuntungan menambah impor dari negara yang memang harganya lebih murah kita bandingkan antara yang berlaku lainnya, yaitu menggunakan kontrak price-nya Aramco. Begitu, Mas. Kecuali kalau kita disuruh nambah volume ya, LPG impor yang kebetulan harganya lebih tinggi daripada yang kita impor di tempat lain. Nah, itu mungkin kita agak sedikit suffer ya, karena di samping harganya lebih tinggi, otomatis subsidinya menjadi membengkak. Tapi ini kebetulan kebalikan. Oke. Oke, baik, saya akan kembali ke Pak Komaydi. Pak Komaydi mengamati begitu ya, rencana dari penambahan impor LPG dan juga minyak ini dari Amerika Serikat sebetulnya dikaitkan juga dengan strategi jangka panjang energi nasional dan juga ketahanan energi Indonesia. Apakah masih bisa untuk tetap firm di jalur strategi ini atau justru kita nantinya ke depan bisa saja melenceng dari strategi ini? Bagaimana pendapat Anda? Iya, baik, baik, Mas.
Kalau dari LPG kan memang sebagian besar dari Amerika sudah cukup lama ya. Seperti yang tadi data disampaikan oleh Pak Satya Yuda bahwa sekitar 54% itu dari Amerika, kemudian sisanya dari Timur Tengah dari beberapa negara begitu. Nah, memang harganya lebih murah secara harga. Mungkin yang perlu dikalkulasi adalah transportasinya ya, biaya transportasi. Apakah biaya transportasinya akan cukup ekonomis? Begitu hitung-hitungannya itu. Karena kan secara jarak antara Amerika Indonesia dengan Timur Tengah Indonesia itu berbeda. Jadi ada biaya-biaya lain yang mungkin perlu dikalkulasi. Tapi melihat selama ini sudah jalan dari sana, harusnya nggak ada isu terlalu besar di dalam aspek itu ya, Mas. Nah, yang agak ada peluang sebetulnya masalah crude sama produk. Karena crude sama produknya kan selama ini sebagian besar dari Pasifik ya, dari Singapura, kemudian Malaysia, terus kemudian ada beberapa negara Timur Tengah yang menjadi source kita. Nah, itu mungkin yang bisa dipertimbangkan untuk ngambil dari Amerika begitu. Nah, kalau ditanya apakah dalam strategi jangka panjang ini cukup strategis, kalau dari sisi volume dan bisnis yang sedang ongoing sekarang saya kira cukup strategis ya Mas, karena investasi hulu migas itu yang paling besar untuk di dalam 5 tahun terakhir itu ada di Amerika Utara, salah satunya Amerika begitu ya. Nah, Amerika ini kan sudah mulai berinkarnasi nih dari dulu sebagai negara importasi minyak begitu. Di dalam beberapa tahun ke depan mereka siap-siap menjadi negara pengekspor minyak. Nah, kalau bagi kita sebagai negara net importer itu sebetulnya tidak peduli dari mana, yang penting kompetitif begitu. Yang penting ada keberlanjutan pasokan karena aspek-aspek strategis baik dari sisi anggaran negara, APBN, dari yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan pasokan karena urusannya dengan ketahanan energi dan ketahanan ekonomi nasional. Sepanjang itu bisa mendapatkan jaminan dari pemerintah Amerika Serikat atau sumber-sumber yang lain, saya kira positif-positif saja begitu, Mas. Hanya saja seperti yang saya sampaikan di awal tadi, selama ini kan kita dengan mitra dagangnya dengan beberapa negara. Nah, ini yang saya kira hubungan baiknya harus tetap dijaga. Saya kira kita nggak bisa balik kanan atau putar balik terlalu besar sudutnya begitu ya. Yang bisa dilakukan adalah secara bertahap. Jadi tidak meninggalkan tetapi kemudian meredistribusi ya. Jadi kalau tadi saya kasih gambaran katakanlah 52 produk dari Singapura begitu ya, 52%. Mungkin diturunkan katakanlah menjadi 42 begitu ya, yang 10-nya kita distribusi ke tempat lain, salah satunya Amerika. Nah, kebetulan saat ini sedang diperlukan sebagai instrumen untuk negosiasi supaya kita reciprocal tarifnya itu nggak terlalu besar dikenakannya begitu, Mas. Jadi ini sebetulnya murni kalkulasi ekonomi, tetapi di balik itu juga ada geopolitik yang perlu sama-sama kita jaga karena urusannya dengan stabilitas dalam jangka panjang. Saya kira itu, Mas. Oke.